apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan selir api iblis abadi, dia menatap 3 hati api yang menggantung di depannya. Dan dia juga merasakan berfluktuasi sedikit berbeda. Hati api ini agak berbeda dari hati api yang Anda miliki, karena mereka berasal dari subdunia, bukan 9 dunia utama. Oleh karena itu, mereka jauh lebih lemah. Namun mereka dapat disempurnakan, dan saya juga bisa memberikan saran kepada Anda. Meskipun memiliki beberapa hati api tidak akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, tapi mereka mungkin dapat membantu Anda. Karena mereka dapat membantu Anda membuka kemampuan hati api yang Anda miliki lebih dalam lagi. Selir iblis api abadi tampaknya sangat memahami Xiaoyan, tetapi setelah diamati lebih dekat, mungkin dia tidak memahami Xiaoyan, melainkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang api. Bagaimanapun dia memiliki ratusan hati api, dan seperti yang dikatakan selir iblis api abadi, meskipun tidak sekuat hati api yang dimiliki Xiaoyan di 9 dunia utama, tapi mereka pasti dapat memberikan dukungan. Jadi 3 hati api ini memang bisa membantu Xiaoyan mencapai pencerahan. Jadi saat mendengar ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengangkat alisnya. Kedengarannya sangat bagus. Jangan khawatir, saya hanya mengajukan permintaan kecil. Meskipun kekuatan itu bisa meredakan rasa sakit di tubuh saya untuk sementara. Meskipun tidak bertahan lama, tapi itu sungguh menenangkan. Melihat Xiaoyan masih ragu-ragu dan berhati-hati dan rasanya tidak menyenangkan, selir iblis berbicara lagi. Jelaskan tujuan Anda dan Anda bisa menyetujuinya. Jangan khawatir, dengan saya ada di sini, dia tak akan berani memiliki ambisi yang berlebihan. Karena Anda adalah orang yang saya suka. Ye Beijing menambahkan dari samping yang membuat Xiaoyan bersenyum kecut. Lagi pula 3 hati api di hadapannya memang sangat menggoda. Terima kasih banyak kalau begitu. Kembalilah dan temukan saya 100 tahun dari sekarang. Dan batu gio ini akan membantu Anda menemukan lokasi saya. Kata Xiaoyan sambil mengangguk. Bagaimanapun dia tidak punya alasan untuk menolak lebih jauh. Selain resiko mengungkap seni roh kekosongan Shinchan milik pagoda roh kekosongan. Tapi kekuatan ini tidak akan merugikan Xiaoyan. Mendengar janji Xiaoyan, selir api iblis abadi berseri-seri kegirangan. Bahkan senyumnya bak boneka porselen yang sempurna. Nama saya Huo Xixia. Dan nama Anda Xiaoyan. Kita berdua memiliki huruf api di nama kita. Jadi kita pasti bisa berteman. Senyum lembut selir api iblis abadi sangat menyenangkan. Dan hanya Ye Beijing yang tampak murung. Anda tidak bisa membuat wanita terlalu nyaman. Kalau tidak, itu sangat menjijikkan. Gumamnya pelan. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengambil 3 api. Tetapi ia tidak langsung menelannya. Karena setulus apapun selir api iblis abadi, dia harus tetap berhati-hati. Untuk menghindari penyergapan, mari kita bertemu lagi 100 tahun lagi. Karena saya masih ada urusan, jadi saya pamit dulu. Jelas, Xiaoyan tidak berusaha membujuk selir api iblis abadi untuk tetap tinggal karena dia kurang mengenalnya. Lagi pula Xiaoyan akan kembali ke alam dewa kuno, jadi dia tidak bisa membawanya. Bagaimanapun, alam dewa kuno adalah pusat kekuatan magis dunia sensi. Jadi Xiaoyan tidak bisa membawa siapapun ke sana tanpa jaminan. Segera Xiaoyan menyimpan 3 hati api pemberian selir api iblis abadi di dalam ruang spiritualnya. Menunggu untuk memastikan semuanya utuh sebelum membuat rencana lebih lanjut. Namun tepat saat Xiaoyan hendak pergi, King Teng dan anak buahnya maju, mengepakkan tangan dan membungkuk. Saudaraku, Anda sungguh tangguh.
Dilihat dari kendali api dan kekuatan jiwa alam kekosongan Anda pasti seorang alkemis yang tangguh, kata King Teng sambil menatap Xiaoyan. Jadi Xiaoyan juga sedikit mengepakkan tangannya dan membungkuk. Lagi pula, King Teng tidak pernah menyusahkannya selama ini. Bahkan ketika Xiaoyan membutuhkan api ungu pemusnahan, dia memberikannya tanpa ragu. Dengan ini saja sudah cukup untuk menjalin persahabatan mereka. Bagaimanapun, jika Xiaoyan bisa mendapatkan akses ke kekuatan alkimia tingkat tinggi, itu juga akan menjadi suatu keharusan bagi Xiaoyan saat ini. Karena seiring bertambahnya kekuatannya, Xiaoyan juga perlu memurnikan beberapa ramuan untuk dirinya sendiri, agar ki dan darahnya segera pulih. Dan ramuan yang dapat memperkuat jiwanya sudah juga sangatlah penting. Karena dia tidak bisa begitu saja memintanya dari nomor 7 di alam dewa kekacauan. Bagaimanapun segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Meskipun Xiaoyan tidak bisa memprediksi niat nomor 7, tetapi Xiaoyan juga memahami hubungan sebab akibatnya. Oleh karena itu, jika dia bisa menukar kemampuannya dengan ramuan tersebut, itu akan lebih baik lagi. Saya ingin tahu, apakah Anda bersedia menjadi tetua tamu pavilion pil emas Ciusuan? Saya punya beberapa resep ramuan. Jika satu orang saja tidak dapat menyelesaikan proses pemurnian. Jadi jika Anda bersedia, pavilion pil emas Ciusuan akan menghadiahi Anda dengan sangat baik. Melihat Xiaoyan tidak merespon, King Teng melanjutkan, karena jika dia bisa memenangkan hati Xiaoyan, maka itu akan menjadi pencapaian besar bagi pavilion 9 pil emas mendalam. Meskipun Anda tidak bisa memanggil saya dan Anda ingin pergi, saya akan pergi sendiri untuk menemukan Anda. Tapi sekarang saya membutuhkan resep obat tingkat transenden untuk ayah angkat saya, sehingga saya bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Xiaoyan tanpa ragu langsung meminta resep obat tingkat transenden untuk memulihkan kekuatan jiwa. Resep obat seperti itu dianggap sebagai resep obat umum di pavilion 9 pil emas mendalam kami. King Teng tersenyum getir, namun dia tidak langsung menolak, tetapi juga mengatakan tidak bisa menawarkannya. Namun, meskipun saya tidak memiliki resep obat tingkat transenden, tapi saya memiliki resep obat tingkat suci untuk memulihkan kekuatan jiwa. Dan saya masih bisa mempersembahkan ini kepada saudara Anda, kata King Teng. Dan ini sebagai tanda ketulusan saya. Setelah selesai berbicara, King Teng segera mengangkat tangannya dan sebuah slip giok melayang di telapak tangannya. Dengan lambian tangannya, ia melemparkannya ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan menangkap slip itu dan dengan kekuatan jiwanya ia menemukan bahwa slip itu berisi resep obat tingkat 7 yang menunjukkan bahwa King Teng memang orang yang lugas. Terima kasih saudara King Teng. Panggil saja saya Xiaoyan. Jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi ke pavilion Ciusuan Jindan untuk mengobrol. Xiaoyan memperkenalkan dirinya dengan King Teng. Sehingga King Teng langsung tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Ketika saudara Xiaoyan datang, ambillah slip giok ini dan saya akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat di pavilion Ciusuan Jindan, kata King Teng. Kemudian King Teng melemparkan slip giok identitasnya kepada Xiaoyan yang menerimanya. Kemudian tatapan Xiaoyan sekali lagi beralih ke King Teng. Kebetulan saya memiliki murid langsung dan waktunya tepat. Saya akan melepaskannya dengan Anda di sini. Jadi saya harap saudara King Teng akan mempenjaganya dan mengizinkannya menjadi murid pavilion Ciusuan Jindan. Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata. Mendengar ini senyuman King Teng langsung melebar. Saudaraku, murid langsung dari Anda sangat berbakat. Tentu saja tidak bisa lebih baik lagi. Kedua belah pihak mengepalkan tangan dan membungkuk, mengakhiri percakapan mereka. Lagi pula King Teng adalah seorang pria yang bijaksana. Jadi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi.
Jadi dia segera memimpin anak buahnya ke zona misterius. Sehingga hanya Ye Beijing dan Xiaoyan yang tersisa. Kemudian fluktuasi energi mulai terbentuk di dalam zona misterius. Dan tak lama kemudian zona itu runtuh. Jadi Xiaoyan dan Ye Beijing tidak berlama-lama di tempat. Mereka segera meninggalkan area misterius itu. Setelah keluar dari area misterius itu, mata Xiaoyan tampak termenung. Memikirkan sesuatu. Kita sudah keluar dari area misterius kedua, tapi Ye Tian belum bergerak. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Ye Beijing bertanya, "Saudara Xiaoyan, kemana kita selanjutnya?" "Saya punya pengkhianat lain yang harus ditemukan," kata Xiaoyan. Kemudian panci penekan jiwa berkilat, bagaimanapun panci itu bisa menunjukkan lokasi Ye Tian. Karena hilangnya kehadiran Ye Tian sudah menunjukkan bahwa dia pasti telah menemukan cara dan tidak lagi takut pada panci penekan jiwa. Segera Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan dengan cepat terbang ke arah panci penekan jiwa. Dia memang iblis. Pantas saja Yang Mulia telah menerapkan begitu banyak batasan untuk menyegelnya. Dia benar-benar tak kenal hukum, seolah-olah dia tidak takut apapun. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.